Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudaraku, renungan kita hari ini Selasa 28 September 2021 dengan judul Kebenaran akan Menang. Ayatnya tertulis di dalam 2 Tawarik 20 ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ada pekerjaan untuk setiap orang yang memakai nama Kristus. Suara dari surga dengan sungguh-sungguh memanggil engkau untuk bertugas. Perhatikanlah suara ini dan segeralah bekerja di mana saja, dalam kapasitas apapun. Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ada pekerjaan yang harus engkau lakukan, pekerjaan yang menuntut segenap tenagamu yang terbaik. Setiap saat berharga dalam hidup terkait dengan kewajiban yang harus engkau berikan kepada Allah atau kepada sesama manusia. Pekerjaan besar menyelamatkan jiwa masih harus dilakukan. Setiap malaikat dalam kemuliaan terlibat dalam pekerjaan ini, sementara setiap roh jahat kegelapan menentangnya. Kristus telah menunjukkan kepada kita nilai jiwa yang sangat besar karena Ia datang ke dunia dengan kasih kekal yang tertimbun dalam hatinya, menawarkan untuk menjadikan manusia waris bagi seluruh kekayaannya. Dia mengungkapkan di hadapan kita kasih Bapa kepada ras yang bersalah dan menyatakan Dia sebagai yang adil dan membenarkan orang yang percaya kepadanya. Ada banyak sekali hal yang bertentangan dengan kebenaran yang harus kita temui dalam menghadirkan terang kepada orang lain. Harapan kita bukan pada pengetahuan kita akan kebenaran dan pada kemampuan kita sendiri, tetapi pada Allah yang hidup. Kemuliaan Allah dipertaruhkan dan harus ada upaya yang telah diputuskan sejauh menyangkut upaya manusia dan iman yang hidup bagi Allah yang perkasa untuk memanifestasikan kuasa-Nya. Kalau tidak, semua akan terbukti gagal. Tuhan mengalahkan musuh-musuh Israel. Dia menaruh pasukan mereka dalam kekacauan. Mereka melarikan diri. Mereka tidak tahu kemana. Siapa yang dapat berdiri di hadapan Tuhan Allah Israel? Sekarang kita tidak berperang melawan darah dan daging, tetapi melawan prinsip dan kekuatan dan kejahatan rohani di tempat-tempat tinggi. Tuhan akan mendorong kita untuk memandang Dia sebagai sumber dari semua kekuatan kita. Dia yang mampu membantu kita. Ketika Allah Israel melakukan pekerjaan untuk kita, Dia akan membuatnya berhasil. Kebenaran akan menang. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, pada saat Yosafat memandang tentara Bani Amon dan Bani Moab yang datang begitu besar, dia menjadi takut. Tetapi pada saat itu dia berdiri di hadapan umat-umat Israel dan meminta kepada Tuhan untuk mereka diberikan kekuatan dan puasa. Maka mereka berpuasa, dan pada saat itu Tuhan meyakinkan kepada Yosafat bahwa mereka tidak sendiri, tetapi Allah yang akan berperang ada di depan mereka, sehingga ada kemenangan bagi mereka. Pada saat ini kita juga dikatakan bahwa tidak melawan akan darah dan daging, tetapi kita melawan sekarang ini kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu yang akan menaklukkan kita untuk bisa menjadi rekan sekerja Allah. Tetapi Tuhan ada di hadapan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kami memiliki Allah yang berkuasa, yang memiliki kekuatan untuk menolong kami ya Bapa. Dan biarlah kami akan dapat menang melawan kuasa-kuasa setan, sehingga kami akan tetap setia di dalam Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati kami di sepanjang hari ini.
Kuatkanlah kami ya Bapa dengan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Lindungi kami dari sakit penyakit COVID-19 yang masih ada di sekeliling kami sekarang ini. Tuhan memberikan berkat dalam semua usaha dan pekerjaan umat-Mu. Pada saat mereka harus keluar dan masuk rumah, Tuhan menjaga dan melindungi. Dan biarlah dalam semua pekerjaan yang dilakukan akan berhasil dan menuai akan berkat-berkat yang datang daripada-Mu. Juga ya Tuhan, kami berdoa ada pemulihan kesembuhan bagi saudara kami yang berada dalam keadaan sakit. Biarlah mereka akan dapat bangkit kembali untuk bersukacita memuji Tuhan. Tuhan, kami berdoa terkhusus pada hari ini juga. Biarlah Engkau memberkati orang-orang muda, anak-anak yang Kau hadirkan di dalam rumah tangga. Biarlah mereka dipelihara dan bertumbuh di dalam iman untuk tetap setia dalam kebenaran-Mu dan menantikan kedatangan Tuhan. Juga ya Bapa yang berulang tahun pada hari ini, biarlah kesehatan, umur panjang, dan iman senantiasa dikuatkan. Biarlah berkat itu juga menjadi bahagian kami semua. Mengampuni dosa kami Bapa. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.